Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Nurul. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 3. Sebelum mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa. Ayo dibaca dengan khusyuk, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu membandingkan lebih dari 2 objek benda dengan menggunakan kalimat sehari-hari. Yang kedua, mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah. Yang ketiga, mampu menggunakan alas kaki dalam kegiatan di luar rumah. Nah, anak-anak, di sini Ustazah punya cerita bergambar. Jadi, ada beberapa kata yang dia diganti dengan gambar. Nah, gambar seperti ini kita baca Dayu. Gambar seperti ini kita baca ibu dan ayah Dayu. Untuk gambar seperti ini kita baca rumah. Untuk gambar yang seperti ini kita baca berterima kasih. Untuk gambar seperti ini kita gambar puji. Untuk gambar seperti ini kita baca rumput. Dan untuk gambar yang seperti ini kita baca bunga. Nah, sekarang Ustazah akan membacakan cerita bergambar. Silahkan disimak dengan baik ya. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya, ibu dan ayah berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah. Nah, itu tadi adalah cara membaca cerita bergambar. Jadi, ada beberapa kata yang diganti dengan gambar anak-anak. Nanti kalian bisa mencoba ya. Sekarang kita akan belajar membandingkan berat benda. Nah, anak-anak, siapa yang sudah sering membantu orang tua? Nah, di sini Siti suka membantu orang tua. Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Nah, kalau tadi Dayu membantu orang tua dengan cara berkebun, sekarang Siti membantu orang tua dengan cara membereskan dan membersihkan rumah. Nah, di sini ada barang-barang yang ada di rumah Dayu. Ada bantal, guling, sandal, sepatu, pel, sapu, ember, dan banyak lagi. Sekarang kita akan membandingkan berat benda dari masing-masing benda tersebut. Nah, anak-anak, jika kita ingin membandingkan benda yang ada di bawah itu adalah benda yang berat. Misalkan ada satu timbangan seperti ini, benda yang ada di bawah adalah benda yang lebih berat. Ya, jadi perhatikan, antara 2 bantal dan 1 guling, mana yang lebih berat? Iya, yang lebih berat adalah 2 bantal. Selanjutnya, antara sepasang sepatu dengan sepasang sandal, mana yang lebih berat? Iya, sepatu yang lebih berat karena sepatu ada di bawah. Selanjutnya ada pel dan ember lebih berat dari sapu.
Lalu ada 2 ember dan sapu debu. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah 2 ember. Jadi, kalau timbangan dia sejajar, artinya beratnya sama. Kalau timbangannya ada yang turun, yang di bawah itu yang lebih berat. Menurutmu, manakah benda yang paling berat? Menurutmu, manakah benda yang paling ringan? Susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Nah, tadi kita sudah belajar membandingkan benda. Sekarang kita akan belajar menyusun berat benda dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, anak-anak kira-kira mana ya gambar benda yang paling ringan? Yang paling ringan adalah sapu debu. Selanjutnya, benda mana lagi yang ringan? Iya, benda yang ringan adalah 1 ember. Nih, karena yang ada di atas ini ya anak-anak. Selanjutnya, benda mana lagi yang lebih ringan? Iya, 1 bantal. Selanjutnya, benda mana lagi yang lebih ringan? Sepatu. Dan yang terakhir, benda yang paling berat adalah ember dan pel. Nah, anak-anak, jadi kalian bisa mengurutkan dari benda yang paling ringan, yaitu melihat benda yang ada di atas. Di sini, sapu debu berada di atas ya, dibandingkan dengan ember. Berarti sapu debu ada di nomor 1. Kemudian ada ember dan bantal. Di sini ember lebih ringan karena ada di atas. Jadi yang kedua adalah ember. Selanjutnya ada bantal dengan sepatu. Mana yang ada di atas? Bantal. Jadi bantal adalah benda yang paling ringan nomor 3. Selanjutnya ada sepatu dan ember serta kain pel. Mana yang lebih ringan? Yang ada di atas, yaitu sepatu. Seperti itu ya, kita lihat kalau benda yang paling ringan, kita lihat yang ada di atas, bukan yang di bawah. Jadi, kita bisa membandingkan berat benda dengan kalimat seperti ini. Benda yang paling berat adalah ember dan pel. Benda yang paling ringan adalah sapu debu. Itu cara membuat kalimat perbandingan tentang berat benda ya anak-anak. Benda yang paling berat adalah ember dan pel. Benda yang paling ringan adalah sapu debu. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Bagaimana denganmu? Apakah yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Nah, di sini ada keluarga Udin sedang berjalan-jalan ke kebun binatang. Mereka menggunakan alas kaki yang nyaman. Apa ini alas kakinya anak-anak? Mereka menggunakan sepatu. Ya, sepatu tentu nyaman untuk digunakan berjalan-jalan di kebun binatang ya anak-anak. Sekarang mari kita cari tahu. Pilihlah alas kaki yang benar sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, di sini ada Beni. Beni sedang bermain layangan. Alas kaki mana yang sesuai untuk digunakan? Iya, alas kaki yang sesuai untuk digunakan saat bermain layang-layang adalah sandal. Selanjutnya ada Edo dan Udin, mereka sedang bermain bola. Alas kaki mana yang digunakan untuk bermain bola? Iya, tentu saja sepatu bola ya anak-anak, agar kaki kita terlindungi dan lebih aman. Selanjutnya, Siti mau berjalan-jalan. Alas kaki mana yang digunakan? Iya, tentunya sepatu agar lebih nyaman dan kakinya terlindungi. Lalu di sini ada Beni sedang berenang. Alas kaki mana yang digunakan untuk berenang? Iya, sepatu kodok ya anak-anak. Sepatu kodok yang punya alas lebar untuk memudahkan kita saat berenang. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar membaca cerita bergambar,
belajar membandingkan berat benda dan membuat kalimat berdasarkan perbandingan tersebut. Lalu kita belajar memilih alas kaki yang sesuai dengan kegiatan di luar rumah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.